Ya, kita mulai memasuki minggu ketiga dari bulan Februari dan sepertinya belum bisa tenang karena posisi atau situasi dari geopolitik masih belum jelas. Kira-kira apakah ini akan memicu persoalan lebih kepada eskalasi atau memang dia akan mengutamakan jalur diplomasi seperti yang dijanjikan? Yang jelas di sini ada juga beberapa data ekonomi yang masih menjadi panduan ataupun mungkin diperlukan untuk panduan Fed ke depan. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data CPI. Kemarin data di hari Jumat cenderung bisa dikatakan kategorinya adalah membawa kabar bagus. Ini kaitannya dengan orang-orang ataupun pasar yang sangat mengharapkan untuk masalah suku bunga dipangkas kembali. Nah, beberapa waktu sebelumnya di hari Rabu kalau tidak salah kita sudah juga mendapatkan data non-farm payroll yang resultnya adalah mengecewakan dan akhirnya menunda ataupun menahan terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Tapi di hari Jumat dengan data CPI yang relatif lebih lunak cenderung memberikan harapan kembali. Tapi masalahnya adalah data tersebut cukup tidak ya untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret. Kemudian yang kedua datang dari Jepang. Kali ini ujian pertama Jepang atau ujian pertama dari Takaichi itu adalah data GDP kuartal keempat Jepang yang ternyata resultnya mengecewakan. Hasilnya ya bisa dikatakan tetap tumbuh, ada pertumbuhan, tapi hanya sedikit 0,2% basis tahunan dan itu kurang terlalu dan itu dianggap kurang menggembirakan sebetulnya. Tapi ya poin positifnya adalah bahwa dia mengalami pertumbuhan dari minus 0,7% menjadi 0,1 atau 0,2%. Nah, yang perlu kita lihat berikutnya adalah apakah ini akan memberikan kesempatan yang luas untuk katakanlah mungkin semacam dorongan bagi Takaichi supaya dia tetap melanjutkan dalam jalur kebijakan fiskal longgarnya. Nah, kemudian yang ketiga datang dari China. Kali ini tidak semena-mena kali ini datang dari seorang presiden Xi Jinping yang akhirnya memecut kepada publik ataupun kepada internal kaitannya dengan tingkat konsumsi domestik harus ditumbuhkan kembali dan dia lebih memprioritaskan konsumsi domestik tersebut daripada ketergantungan kepada ekspor. Dan ini kaitannya untuk persiapan menghadapi global trade yang semakin tidak pasti dan tidak jelas. Tentunya, kalaupun kita kaitkan dengan pertemuan atau rencana pertemuan dari Xi Jinping dengan Trump, saya rasa itu masih perlu waktu karena keduanya baru akan bertemu di bulan April. Oke, kita lihat poin pertama dari data CPI. Apa yang kita dapatkan di sini adalah semua data menunjukkan angka yang relatif melunak atau mendingin. Kita lihat di sini CPI utama basis bulanan dari 0,3 turun ke 0,2%. Kemudian basis tahunannya turun sangat drastis dari 2,7 menjadi 2,4%. Sepertinya ini yang juga sempat disoundingkan atau mungkin diberikan petunjuk dari Gedung Putih, termasuk dari Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa inflasi sepertinya sudah mulai longgar dan dia salah terkait dengan inflasi tarif. Dampaknya terlihat bahwa inflasi sama sekali tidak terganggu oleh tarif untuk saat ini. Nah, cuman masalahnya mungkin sedikit yaitu kaitannya dengan core CPI basis bulanan yang ternyata angkanya naik tipis dari 0,2 menjadi 0,3%. Tapi seperti yang saya bilang, kalau kenaikan tipis hanya selisih 0,1% saja dari ekspektasi atau mungkin dari previousnya, kita anggap atau bahkan itu cenderung diabaikan. Jadi ya harusnya itu juga tetap membawa angin segar untuk pemangkasan suku bunga. Nah, masalahnya adalah ini tidak cukup teman-teman untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret. So mau tidak mau untuk melakukan itu atau mendapatkan harapan itu harus mendapatkan tambahan satu data lagi bulan yang berjalan. Kurang lebih nanti akan dirilis di bulan Maret ya. Jadi data bulan Februari akan dirilis di bulan Maret dan kita bergantung lagi kepada data non-farm payroll ataupun bahkan data CPI-nya. Nah, tapi kabar bagusnya adalah bahwa data inflasi yang mendingin kemarin memberikan tanda-tanda bahwa disinflasi atau proses pendinginan inflasi itu relatif terus berlanjut dan diharapkan ini akan memicu kepada Fed kesempatan yang terbuka lebar untuk memangkas suku bunga. Walaupun mungkin beberapa menilai bahwa itu baru akan terjadi di bulan Juni 2026. Nah, kemudian yang kita lihat dari sini adalah dari data GDP yang tadi pagi sempat dirilis, angka untuk basis tahunan terutama, Anda bisa perhatikan di situ dari minus 2,6%, dia naik ke 0,2%. Ya, betul dia naik positif dari negatif menjadi positif dan itu menandakan adanya pertumbuhan atau ya mungkin sedikit kabar gembira terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi lah. Nah, tapi masalahnya adalah ekspektasi mereka adalah 1,6%. Ini dikarenakan ada program yang dicanangkan ataupun yang ditargetkan oleh Takaichi sehingga mereka berharap itu bisa melakukan atau mendorong kepada laju pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata hasilnya hanya 0,2%. Bahkan kalau kita perhatikan dan compare dengan basis kuartalan,
itu ternyata angkanya ya bisa dikategorikan sedikit lebih baik lah ya. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan previousnya masih lebih baik kuartal daripada basis tahunannya. Nah, tapi apapun itu, kalau kita lihat secara agregat, ini mungkin akan menimbulkan permasalahan bagi BOJ karena berarti mereka harus berhati-hati dalam mengetatkan kebijakan moneter mereka. Di sisi lain, ini akan menjadi semakin kompleks karena berarti sesuai dugaan kita dari sejak awal tahun bahwa nantinya akan ada periode di mana bank sentral dengan pemerintah itu berbeda pandangan atau berbeda kebijakan. Yang satu mengetatkan, yang satu melonggarkan. Di mana BOJ sebagai bank sentral akan menaikkan suku bunga dan itu berarti mengetatkan kebijakan. Sementara pemerintah dalam nilai Takaichi dan jajarannya akan cenderung kurang lebih mendorong kepada pertumbuhan ekonomi dan itu berarti mendorong dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Ya, dengan sisi lain ini berarti pelonggaran kebijakan fiskal. Nah, nanti sore di jam 4 atau 5 sore akan terjadi pertemuan antara Takaichi dan juga Gubernur BOJ. So, hati-hati saja. Volatility bagi USD Japanese Yen terutama dan juga termasuk Nikkei kemungkinan di sore hari akan sangat volatile. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang akan dibicarakan ataupun ditargetkan oleh hasil pertemuan tersebut. Saya curiga kalau misalkan pertemuan ini mungkin salah satu akan mengalah atau lebih memprioritaskan di antara kebijakan lainnya. Mungkin perkiraan saya ini kaitannya dengan Japanese Yen juga, tapi juga disinggung dengan pertumbuhan. Apakah mereka akan menerima keadaan di mana konsensusnya adalah kemungkinan kita akan dapatkan pelemahan yen sembari mereka menunjukkan kepada atau mendorong kepada pertumbuhan ekonomi. Kalau itu yang terjadi, berarti kebijakan ekspansif longgar yang dilakukan oleh Takaichi itu akan lebih diutamakan daripada kebijakan pengetatan moneter dari BOJ. Tapi kalau misalkan keduanya akan sama-sama melakukan atau tetap menjalankan, dugaan saya berarti kita mau tidak mau, kemungkinan yang paling memungkinkan adalah intervensi mata uang. Nah, cuman masalahnya apakah dia akan terjadi minggu ini atau kapan? Karena dari sejak 1 minggu terakhir kita tidak melihat apa yang terjadi pada ancaman intervensi tersebut. Walaupun ya beberapa kali dari Wakil Menteri Keuangan kecenderungannya memberikan peringatan keras bagi para spekulan. Oke, Xi Jinping berusaha untuk mendorong permintaan domestik karena bagi dia tekanan yang pertama ataupun yang diutamakan saat ini adalah prioritas dari konsumsi ataupun investasi. Dan untuk konsumsi berarti mau tidak mau mendorong kepada permintaan domestik. Dia bersiap untuk konsekuensi dari apa yang terjadi ke depan, yaitu kaitannya dengan ketidakpastian dari perdagangan global. Kita tahu bahwa perang tarif belum selesai, walaupun ya sejak bulan Oktober mereka sudah tiarap ataupun kita sebut dengan gencatan senjata. Nah, antara Amerika dengan Jepang, antara Amerika dengan Cina sendiri akan terjadi pertemuan kembali di kurang lebih bulan April dan menurut rencana Trump akan berkunjung kepada Xi Jinping atau ke China. Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah ini akan menjadikan kesempatan bagus atau tidak, tapi yang jelas Xi Jinping sudah bersiap bahwa dia akan mendorong kepada posisi dari konsumsi domestik daripada mengandalkan dari ekspornya. Tapi satu sisi yang cukup menarik dalam 1 tahun terakhir adalah total surplus perdagangan Cina mengalami kenaikan dan itu mencetak rekor tertinggi. Bayangkan, di tengah ketegangan tarif dengan Amerika, Cina masih bisa mencatatkan surplus perdagangan yang cukup tinggi. Ya, ini berarti saya mengasumsikan bahwa dia sudah mendapatkan satu positif poin dari sisi ekspor, tapi di sisi lain dia akan coba untuk mendorong kondisi dari konsumsi domestiknya. Kalau ini bisa terjadi, maka yang akan murni diperlukan adalah terkait dengan dorongan fiskal atau dukungan fiskal. Ya, asumsi saya berarti stimulus, baik itu fiskal ataupun mungkin bahkan ke moneter. Nah, kita akan tunggu ini karena dari sejak awal tahun pun kita belum lihat berapa besar atau kapan itu akan dicairkan ataupun dilakukan atau diberlakukan. Tapi utamanya untuk saat ini adalah menstabilkan properti dan juga mengupayakan lapangan kerja. Jadi kalau ini stabil berarti Hang Seng harusnya mengalami kenaikan. Terlebih kalau kita perhatikan mereka cukup optimis dengan situasi yang terbaru, apalagi masuk ke Imlek tahun ini. So minggu ini fokusnya akan tertuju pada Iran, Amerika. Pertemuan akan dilakukan di hari Selasa dan perlu diperingatkan kembali teman-teman, situasinya masih tetap uncertain, masih tidak pasti. Kita masih melihat ada angkatan perang yang dikirimkan oleh Amerika dan gunanya adalah untuk seperti Anda ketahui bahwa mereka sudah bersiap atau berjaga untuk suatu waktu kalau misalkan Trump memutuskan untuk menyerang, maka mereka akan melakukan itu. Dan bahkan beberapa media sudah mengekspos terkait dengan persiapan Amerika untuk perang yang cukup panjang dengan Iran.
Jadi walaupun Amerika menargetkan, dalam ini Trump menargetkan untuk perang yang jangka pendek, tapi mereka juga harus prepare dengan kemungkinan jangka panjang. Dan itu berarti akan sangat-sangat menyita perhatian pasar dan dikhawatirkan itu akan sangat mempengaruhi pergerakan dari komoditi minyak ataupun bahkan emas. Nah, situasi yang juga akan memburuk itu akan adalah kaitannya dengan kalau tidak terjadi kesepakatan. Trump berulang kali selalu mencetus ataupun menekankan kalau tidak terjadi kesepakatan maka Iran akan menyesal. Termasuk salah satunya adalah yang 1 minggu terakhir saya perhatikan, ini kaitannya dengan mengakhiri rezim yang berkuasa di Iran. Apakah akan mendapatkan angin segar? Karena situasinya tentunya akan semakin buruk ya kalau misalkan ternyata terjadi pertentangan ataupun perdebatan. Yang jelas untuk saat ini situasi geopolitik yang tidak menentu akan mendukung kepada safe haven daripada risk asset. Kemudian yang kedua, data ekonomi. Kita akan bicara tentang jobs data dari Inggris dan juga inflasi. Keduanya akan rilis di hari Selasa dan juga hari Rabu. Jadi tolong perhatikan data-data tersebut yang kemungkinan akan menentukan nasib dari pound sterling berikutnya. Kemudian data GDP Amerika dan juga inflasi PCE. Dan akhirnya pengumuman terkait dengan status tarif Trump. Ini yang justru sempat ditunda-tunda dalam 2 minggu terakhir. Jadi kita akan dengarkan menurut agenda pengadilan akan mengumumkan keputusannya di hari Jumat. So prepare untuk kemungkinan terburuk ataupun bahkan yang kemungkinan terbaik. Kemungkinan terbaik adalah kalau misalkan ternyata tarif tersebut diputuskan untuk ditarik, maka harusnya risk asset akan mulai kenaikan, dan itu berarti risk asset yang berupa saham itu akan mulai kenaikan, sementara safe haven itu akan redup. Dan itu berarti akan ada permasalahan untuk emas, walaupun bukan berarti secara total dia akan habis masa kemilaunya. Ini hanya respon atau reaksi sementara. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan ternyata kabar buruknya adalah ternyata tarif tersebut tetap harus berlaku, seharusnya secara logika mungkin saham tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kabar buruk adalah kalau misalkan tarif tersebut diberlakukan, ini akan mengganggu tarif. Dan 1 tahun terakhir kita sudah lihat dampaknya. Posisinya adalah tarif tidak serta-merta mengalami kenaikan drastis. Nah, berarti kabar positifnya apa? Untuk emas kemungkinan ini akan mulai kenaikan. So, volatility dari sejak hari Senin sampai ke hari Jumat minggu ini kelihatannya akan sangat padat, dan hati-hati dengan semua perkembangan situasi dari rumor ataupun berita-berita yang terkait dengan geopolitik, termasuk juga data ekonomi. Untuk nanti malam, kita tidak akan dapatkan data ekonomi Amerika berhubung market Amerika libur perayaan Washington Birthday. So, kita mungkin akan lihat pergerakannya akan relatif terbatas di malam hari. Oke, untuk nanti sore live streaming kita akan coba bahas bagaimana proyeksi untuk minggu ini terkait dengan harga emas ataupun bahkan perkembangan terbaru dari USD Japanese Yen.